Okay, hi, good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again in English class for 12th grade. Okay, today we are going to learn the second topic that will be discussed later. Oke, materi kedua pada hari ini application letter. Apa sih application letter? Letter udah surat, application aplikasi. Betul, surat aplikasi, tapi aplikasinya untuk apa? Kita lihat bersama-sama ya. Oke, in this lesson, you will learn, kita akan pelajari apa saja? The first one, social function of application letter. Kita akan membahas fungsi dari surat lamaran pekerjaan, tujuannya untuk apa. Yang kedua, structure of application letter. Kita akan membahas struktur dari surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, analyze the application letter. Oke, nanti akan ada beberapa tugas. Yang pertama itu analisis surat lamaran pekerjaan. And then the last one, write an application letter. Oke, di akhir pembelajaran kalian akan diminta untuk menulis satu surat lamaran pekerjaan. Oke, next we move. Oke. Now you are already in 12th grade. Kalian sudah ada di kelas 12. And then you will be graduated soon. Kalian akan segera lulus. You will be graduated from junior high school, senior high school, or even in university. And then what should you do after you graduated? What's the next step then? Yes, you have to find a job. Kalian harus mencari pekerjaan setelah kalian lulus SMA ataupun nanti setelah lulus kuliah. Oke, find a job. What should be prepared? Apa yang harus kita siapkan untuk mencari pekerjaan? The first step, we should prepare application letter. Kita harus membuat application letter, surat lamaran pekerjaan. So, what is application letter? Jadi apa sih application letter itu? Okay, a letter that you write to a company or organization when you are applying for a job. Jadi surat yang kita tulis khusus untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi di mana kalian ingin melamar pekerjaan. Jadi itu surat application letter, surat lamaran pekerjaan. Jadi aplikasi di sini adalah aplikasi untuk melamar pekerjaan. Next. Where did you find a job vacancy? Di mana kalian biasanya menemukan lowongan pekerjaan? You can find from electronic media atau media elektronik, internet, TV, atau running text, or mass media atau media massa, koran misalnya. Ya, jadi ini beberapa sumber that you can find a job vacancy. Next, important. Okay, the letter of application is like personal sales letter because of it has selling the personality and qualification to the applicant's future employee. Perlu diingat bahwa application letter atau surat lamaran pekerjaan ini seperti menjual diri kalian. Menjual dirinya dalam artian positif ya. Yang dijual dari diri kalian di sini adalah yang pertama, personality kalian, kepribadian kalian. Kalian itu sifatnya seperti apa? Bertanggung jawab, kerja keras, jujur atau seperti apa? Yang kedua adalah qualification. Kualifikasi kalian, skill kalian, kemampuan kalian. Jadi yang dijual di sini adalah application dari si pelamar, yakni qualification dan personality. Jadi jual dirinya positif ya. Next, purpose. Jadi apa sih tujuan kita harus membuat application letter? Yang pertama, as a written proof when applying for a job. Sebagai bukti tertulis bahwa kita melamar pekerjaan. Dibuktikannya dengan apa? Dengan membuat surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, as a means of communication, sebagai bentuk komunikasi antara pelamar dengan perusahaan yang dituju. Oke, yang ketiga, as consideration for employer, why you should be shortlist for an interview. Artinya sebagai consideration, pertimbangan untuk sebuah perusahaan, mengapa kalian harus masuk ke dalam daftar untuk wawancara nanti. Jadi artinya ketika kalian memberikan surat lamaran pekerjaan, bagian perusahaan HRD biasanya menseleksi kalian nih, kira-kira yang patut atau lolos untuk ke babak selanjutnya yang di tahap wawancara itu yang seperti apa. Jadi kenapa kalian harus mencantumkan application letter untuk bisa masuk ke list wawancara. Makanya untuk bentuk surat lamaran pekerjaan di zaman digital sekarang sudah makin bervariasi, tidak lagi ada yang tertulis tangan atau tidak lagi mengcopy paste. Jadi bentuknya sudah bermacam-macam, bisa dibuat dengan diagram, tabel, itu bentuk application letter. Next, as an explanation to your employers why you are qualified for the position. Sebagai explanation, penjelasan
kepada sebuah perusahaan mengapa kalian patut atau layak ada di posisi yang dilamar. Makanya di surat lamaran pekerja biasanya tertulis kalian melamar sebagai posisi apa dan kenapa kalian layak untuk ada di posisi itu. Makanya tujuan dibuatnya surat lamaran pekerjaan seperti itu. Itu tujuan kenapa kita harus membuat surat lamaran pekerjaan. Next, parts of application letter. Oke, bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan sebenarnya ada 2, but for today karena kita fokusnya hanya satu saja dan itu tugas akhir nanti, yakni we will make a cover letter, surat pembuka. Oke. Jadi biasanya ada 2 bagian, ada cover letter, ada bagian CV atau resume. Tapi untuk KD sekarang kita hanya membahas sampai cover letter saja. Jadi surat pembuka. Tidak perlu sampai resume atau CV. Oke, di cover letter ada apa saja? Yang pertama, what position you are applying for? Posisi apa yang kita lamar? Jadi biasanya di cover letter itu kita tuliskan saya melamar sebagai akuntansi di perusahaan mana. Jadi posisinya tertulis di situ. Yang kedua, what makes you a strong candidate? Apa yang membuat kalian menjadi kandidat paling kuat dengan mencantumkan yang tadi qualification kalian. Kalian punya skill apa? Kalian kemampuannya apa? Apakah bisa bahasa Inggris? I can speak English written and spoken form, or I can operate komputer. Bisa kalian mengoperasikan komputer, itu salah satu qualification. Lalu personality kalian boleh tuliskan untuk membuat kalian menjadi kandidat yang kuat. Next, why they should select you for an interview? Mengapa perusahaan harus memilih kalian untuk di tahap wawancara yang tadi? Karena kita memasukkan skill kita, kemampuan kita, ke personality kita, sifat kita di surat lamaran pekerjaan. Next, yang ada di cover letter, yang ada, how you will follow up. Nah, oke. Bagaimana kita akan dihubungi selanjutnya itu biasanya ada di paragraf akhir. You can contact me in, you can follow me in. Jadi kalian bisa mencantumkan nomor handphone atau nomor email, alamat email aktif kalian untuk bisa perusahaan mengkonfirmasi ulang. Itu dari cover letter bagiannya. Next, elements. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, there is date. Date itu apa? Tanggal. Oke, ada tanggal. Nah, biasanya sebenarnya tidak ada fixed form, tidak ada format pasti bentukan dari surat lamaran pekerjaan. Tanggal boleh terpisah, boleh juga digabung dengan yang namanya heading. Nanti kita akan bahas. Posisi untuk tanggal. Oke, sebenarnya posisi peletakan tanggal kalian bisa meletakkannya di mana saja. Boleh digabung di heading di bawah ataupun di pojok kiri atas. Tapi untuk menyamakan nanti kita akan membuatnya di pojok kiri atas ya untuk tanggal. Yang kedua ada heading. Heading itu apa? Heading di sini contains the address of sender. Artinya alamat pelamar kalian yang menulis suratnya. Alamatnya di mana, kode posnya, dan cantumkan alamat lengkap. Nah, biasanya date itu diletakkan di bawah heading. Jadi biasanya heading itu termasuk dengan date. Jadi bisa diartikan heading itu ada date-nya di situ. Boleh juga terpisah. Yang kedua, kita lihat posisi heading ya. Oke, nih, heading posisinya di sini. Tuh. For example, ini contoh heading ya. 28 Susana Street, Novalises, Quezon City, June 20, 2007. Nah, di sini date-nya sudah tergabung dengan heading. Jadi posisi date-nya di bawah heading. Boleh seperti itu karena tidak ada format pasti kata saya tadi. Itu posisi heading, yaitu alamat pelamar, yaitu kalian yang menulis. Dan jangan lupa for date untuk tanggal ditulis sesuai kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Next, kita masuk ke bagian kedua, yakni receiver or inside address. Receiver artinya penerima atau inside address, yakni alamat perusahaan yang dituju. Bisa dimasukkan kode posnya, yang pasti alamat lengkap harus masuk. Oke, kita lihat. Ini posisi inside address. Jadi posisi inside address itu di bawah heading. Dr. John T. Villanova. Artinya di sini HRD-nya atau presidennya boleh kita tulis namanya. Tapi kalau tidak tahu, boleh hanya menyebutkan personal manager. Boleh seperti itu. Jadi biasanya di surat lamaran pekerjaan tertulis nama HRD, bisa juga tidak. Itu inside address, yakni perusahaan yang dituju. Elemen yang ketiga ada yang namanya salutation atau greeting. Greeting kan sapaan, salutation juga sama.
boleh kita menggunakan dear Mr. or dear Mrs. or dear Miss. Nah, hati-hati dengan penggunaan Mr., Mrs. dengan Miss. Kalian boleh menggunakan Mr., Mrs. atau Miss selama kalian sudah mengenal HRD-nya. Artinya Mr. bolehlah bisa dipakai sama aja, tapi yang krusial di sini adalah penggunaan Mrs. dengan Miss. You not already know the HRD, kalian belum mengenal apakah HRD-nya sudah menikah atau belum. Ketika kalian menggunakan dear MRS, ternyata HRD-nya belum menikah. Padahal seharusnya menggunakan dear MS. Makanya untuk mengurangi kesalahan tersebut, boleh kita ganti dengan dear sir or madam. Jadi sir garis miring madam di situ untuk penggunaan salutation atau greeting. Nih, dear Dr. Villanova. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dengan bahasa Indonesia. Biasanya kalau greeting di bahasa Indonesia, yang terhormat bapak siapa atau ibu siapa, koma. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan column atau tanda titik 2 setelah salutation. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni body letter, badan paragraf. Oke, di first paragraph, di paragraf pertama kita akan menggunakan say why you are writing. Kenapa kita menulis surat ini? Yang kedua, say what job you are applying for. Menuliskan apa posisi yang kalian lamar. Yang ketiga, say where and when you saw it advertised. Jadi kalian menuliskan di mana kalian menemukan lowongan pekerjaan. For example, kalau dalam bahasa Indonesia, berdasarkan iklan yang dimuat di laman Kompas pada tanggal sekian, saya melamar untuk posisi apa. Jadi biasanya itu diposisikan di paragraf pertama. Di paragraf kedua atau paragraf tengah, baru memasukkan introduce yourself. Kalian itu memperkenalkan diri. Lalu say what qualities you have which make you suitable for the job. Sudah tahu posisi yang dilamar apa, akuntansi, kalian menuliskan qualities atau kemampuan kalian yang cocok dengan pekerjaan itu. Saya lulusan akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita lamar. Next, give details of your qualification and previous experience. Memberikan detail atau informasi tambahan mengenai skill kalian, kemampuan kalian, atau boleh ditambah previous experience. Jadi saya misalkan sudah pernah bekerja di perusahaan mana selama berapa tahun. Lalu saya juga mampu mengoperasikan komputer, Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Atau boleh ditambahkan kualifikasinya, saya mampu berbicara bahasa Inggris dalam bentuk tulisan maupun lisan dengan baik. Misalnya seperti itu. Jadi itu qualification yang bisa kalian masukkan. Next, make sure you include any details that are mentioned di advertisement. Jadi biasanya di iklan sudah ada beberapa persyaratan pelamar harus bisa apa. Dan jangan lupa itu dideskripsikan di paragraf kedua. Next, ada final paragraph atau paragraf akhir. Yang di paragraf akhir ini berisinya conclude your application letter, kesimpulan dari surat lamaran pekerjaan kalian, and include information on how you will follow up. Jadi memasukkan juga bagaimana perusahaan bisa menghubungi kalian. You can contact me at apa nomor handphonenya, or you can contact me in apa alamat emailnya. Jadi boleh dimasukkan di paragraf terakhir. Sebenarnya untuk body of letter, I will explain it later. Kita akan bahas lebih lanjut ketika kalian sudah memulai bentuk penugasan nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, bagian selanjutnya ada yang namanya complementary clause. Oke, ada clause complementary. Di sini ada closing statement, ada signature tanda tangan, full name of the applicant, nama lengkap pelamar. Kita lihat posisinya sebelah mana. Oke, nih di sini complementary clause artinya kalimat penutup yang terhormat, bisa gitu, atau enggak very truly yours. Sincerely yours kalau dalam bahasa Inggris itu. Baru yang di bawahnya ada signature. Signature ini sebenarnya tanda tangan. Boleh tanda tangan bentukannya tanda tangan kalian seperti biasa, boleh juga diisi dengan nama lengkap kalian. Jadi sincerely yours, bawahnya tanda tangan, setelah itu nama lengkap pelamar. Itu bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. I hope from this material you already know all of the part. Nanti akan kita mulai tugasnya menganalisis, tapi nanti. Jadi mudah-mudahan di bagian ini kalian sudah paham yang mana heading, yang mana inside address, yang mana body of letter, yang mana salutation. Yang penting sudah tahu dulu bagian-bagiannya. Oke, next.
Oke, kita lihat di sini ada beberapa. Oke, September 20, 2018. Kita lihat masuk ke contoh. Ini bisa kita sebut sebagai good. Date itu tanggal. Boleh terpisah seperti ini dan posisinya sebelah kiri atas ya. Kita samakan nanti untuk menulis. Yang kedua, Personal Manager Sri Ayu and Corporation, GPO Box 345 Singapura. Nah, oke. Di sini tadi ada Personal Manager. Kira-kira kalau Personal Manager yang menulisnya ke siapa? Penuliskah atau ini alamat yang dituju perusahaannya? Oke, ini alamat perusahaan ya. Makanya kita sebut sebagai inside address gitu. Karena ini perusahaan yang kita lamar. Next. Dear Sir or Madam. Nah, kita boleh menggunakan paket ini. Dear Sir or Madam titik 2. Karena kita tidak tahu personal manajernya apakah perempuan atau laki-laki. Perempuannya apakah sudah menikah atau belum. Makanya kita menggunakannya untuk mengeneralisir menggunakan Dear Sir or Madam titik 2. Ini kita sebut sebagai salutation atau greeting, salam pembuka. Oke, ada di sini paragraf pertama. Paragraf kedua, paragraf ketiga. Ini disebut sebagai tadi apa? Oke, paragraf 4. Ada yang namanya body of letter. Jadi badan surat. Nanti kita akan bahas khusus untuk body of letter di pertemuan selanjutnya. Next, ada your sincerely. Nah, ini kalimat penutup. Kita sebut sebagai good. Complimentary close. Yang terakhir ada Ninarika Ghosh. Ini kita sebut sebagai signature karena tidak dicantumkan gambar tanda tangannya, tapi nama lengkap sudah boleh kita sebut sebagai signature. Itu contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama, ya. Yang penting kalian sudah tahu bagian-bagiannya. Next, ini ada contoh kedua. Ada dua nih di sini. Yang atas pertama ada 300 North College Street, bla bla bla, February 4, 2006. Nah, tanggalnya di contoh yang ini ada di bawah, tapi it's okay, itu tidak apa-apa dan diperbolehkan. Ini kita sebut heading, artinya ini adalah alamat lengkap si pelamar yang menulis surat. Sedangkan yang bawahnya David Sylvia Director. Ini perusahaannya, seperti yang kita sebut sebagai inside address. Ada Dear Mr. Sylvia, karena ini sudah tahu mungkin HRD siapa namanya kita sebut salutation, titik 2, jangan lupa. Lalu ada beberapa isian paragraf, bisa dilihat. Ini kita sebut sebagai body of letter. Yang bawahnya ada sincerely, dengan hormat kita sebut tadi apa? Complimentary close. Yang bawahnya ada gambar tanda tangan, kita sebut signature. Nah, boleh setelah gambar tanda tangan ditulis nama lengkap pelamarnya. Itu biasa kita sebut full name of applicant, nama lengkap pelamar. Ini body of letter, good. Unsur kebahasaan. Yang pertama harus diperhatikan ketika membuat surat lamaran pekerjaan adalah punctuation atau tanda baca. Di sini ada September 20, 2018. Personal manager seperti contoh yang tadi. Ya, jadi ketika date dengan heading atau inside address tidak ada koma ataupun tidak ada full stop titik di bagian itu. Lalu ada bawahnya dear sir / madam titik 2. Jadi khusus untuk salutation greeting dalam bahasa Inggris kita menggunakan titik 2 bukan koma. Gitu. Next. Sekarang kita coba lihat contoh bukan surat lowongan pekerjaan, iklannya. Ini di sini wanted, dicari young people with enthusiasm to work as helper at a summer camp. Must speak two languages and enjoy working with children. Yang dicari apa? Young people, orang-orang muda dengan semangat yang besar untuk bekerja sebagai helper, pembantu di perkemahan musim panas. Syaratnya harus apa? Must speak two languages. Pelamar itu harus bisa 2 bahasa dan menikmati bekerja dengan anak-anak. Jadi setelah kita baca, kita lihat ya. Ini beberapa syarat untuk melamar pekerjaan. Kira-kira di paragraf pertama yang cocok untuk iklan tadi yang mana? The first one? Let's see, kita baca bareng-bareng ya. Lihat, di posisi pertama paragraf mana yang cocok? Dear sir or madam, bagian atasnya is already correct. I'm writing to apply for the job. Di sini sudah pasti salah karena I am itu disingkat. Di application letter we don't use singkatan seperti itu. Kita tidak boleh menyingkat beberapa kata. Jadi yang poin nomor 1 salah. Next, dear manager titik 2.
I am writing to apply. Apakah kita melamar ke manager? I don't think so. So the correct one is the point number 3. Okay, good. Jadi yang tepat adalah point number 3. Dear sir or madam, titik 2, I am writing to apply for the position of camp helper. Jadi sudah sesuai dengan apa yang diiklankan di job vacancy-nya. Itu untuk paragraf pertama. Next, oke, ini beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menulis di awal paragraf tadi. I am writing to apply for the position of apa? Or I am writing to apply for the position as apa? As advertised in. Jadi saya melamar sebagai posisi, kalau menggunakan of, jangan lupa pakai verb in, of accounting, atau kalau mau pakai as, of position as accountant. Gitu. Jadi as advertised, diiklankan di mana, jangan lupa dicantumkan nama koran dan tanggalnya. Atau yang kedua boleh kita pakai I am writing to express my interest regarding your advertisement. Boleh. Jadi jangan lupa nama korannya atau nama sumber yang kalian tahu ditulis di situ. Next, the simple one, I am applying for the position of teacher as advertised in Harian Kompas. Boleh seperti itu. Itu untuk paragraf pertama. Sekarang kita lihat second paragraph. Oke, wow, di sini panjang ya. Mungkin karena di paragraf kedua ini kalian sudah mulai mencantumkan skill kalian, qualification kalian dengan personality kalian. Oke, kita lihat kira-kira yang tepatnya mana. Oke, langsung ya. Nomor 2 sudah menjadi salah karena ada singkatan I'm. I am. Itu disingkat tidak boleh. Oke, sekarang yang nomor 1, panjang. I am a positive and enthusiastic person. Oke, itu tepat karena sesuai dengan yang dilamar. Harus orang yang bersemangat tinggi. Enjoy working with children. Itu juga sesuai. Kita lihat. Ya, berarti nomor poin pertama itu sudah sesuai. Kita lihat nomor 3 seperti apa. I am a positive enthusiastic. Oke, saya punya positif dan semangat yang tinggi dan have experience working with children. Punya pengalaman bekerja dengan anak. I will finish secondary school. Oke, ini baru aja akan menyelesaikan pendidikannya. I am a native Spanish speaker and also speak English. Bisa 2 bahasa tapi dia belum menyelesaikan pendidikannya. So the correct one is point number 1. Okay, it's good. Itu poin pertama. Sekarang kita lihat paragraf ketiga, conclusion. Okay, I would be interested in the summer camp position because it would help me achieve my goal of becoming a teacher. I could practice my English. Okay, di sini I could practice my English. Ya, dimintanya kan sudah bisa berbahasa Inggris atau berdua bahasa, tapi di sini saya bisa melatih bahasa Inggris saya. Itu kurang tepat. For point number 2, we can read I will be able to practice my English. It sounds like in number 1, but there is some additional information. Ada beberapa tambahan penguat. I have been working with children. Oke, artinya dia sudah pengalaman bekerja dengan anak-anak dan itu menguatkan posisi kalian, kualifikasi kalian sesuai dengan lamaran yang dibuat tadi, yang dicari tadi. Next, I'd like. Oke, poin nomor 3 sudah menjadi jelas salah karena ada singkatan I'd like. Itu tidak boleh. Jadi the correct answer is number 2. Oke, it's good. Oke, ini beberapa kalimat that you can use to conclude your application letter untuk memberikan kesimpulan di surat lamaran pekerjaan kalian. Next, I hope you will consider my application. Saya harap surat lamaran pekerjaan saya bisa dipertimbangkan. Thank you for your time. If you have any further question, do not hesitate to contact me. Oke, jadi di paragraf terakhir kalian jangan lupa memasukkan nomor handphone atau alamat email kalian dengan menggunakan ungkapan yang ini. If you have any further question, do not hesitate to contact me at. Masukkan nomor handphone dengan nomor email. I look forward to hearing from you soon. And the last one, I hope you will give my application consideration. Itu beberapa kalimat untuk menutup surat lamaran pekerjaan kalian. Okay, so thank you. I think that's all for me. Thank you so much for your attention. Have a nice day. I hope this material will be easy to understand. And for the task, untuk tugasnya dari video kali ini, yang pertama, what you have to do, you have to make summary. Kalian membuat rangkuman, kalian pahami dari materi ini. Yang kedua, you just have to look for a job application letter. Kalian diminta untuk mencari surat lamaran pekerjaan
mau dari media elektronik maupun dari media massa, it's up to you, but also, of course in English form, dan tentu saja dalam bentuk kalimat bahasa Inggris. Satu saja contohnya, boleh di print out, boleh diketik, it's up to you, dan lalu kalau mau di print out nanti ditempel di kertas HVS itu boleh. Jadi tugasnya yang pertama, make summary, and the second one, find one application letter, cari satu surat lamaran pekerjaan. Apa aja pekerjaannya bebas, it's up to you. So I think that's all for me. Thank you so much for your attention and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.